Selamat pagi pemirsa. Maraknya penangkapan kepala daerah karena korupsi menunjukkan kegagalan sistem pemerintahan daerah dalam mencegah praktik korupsi yang terus berulang. Dampaknya tidak hanya merugikan keuangan negara, namun juga merusak budaya birokrasi dan mengikis keteladanan aparatur sipil negara yang baru masuk ke pemerintahan. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Jumat 31 Juli 2026 dengan tema Krisis Teladan di Daerah bersama saya Leonard Samosir. Anda juga bisa menyatakan pendapat Anda dengan telepon nomor 021 583 99100. Pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Jaka Budi Santosa. Mas Jaka, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat ya Mas? Sehat. Kita bicara soal teladan. Ya. Dan kalau di editorial pada pagi ini mengatakan krisis teladan di daerah, pertanyaannya adalah apakah memang sebegitu permisifnya orang-orang sehingga kemudian teladan yang buruk itu tetap diikuti. Apa pesan editorial, Mas? Ya, yang pasti kan kepala daerah itu harusnya menjadi contoh ya. Contoh kepada aparatur di daerah, kemudian juga contoh bagi rakyat di daerah. Yeah. Bahwa dia harus menegakkan integritas, bahwa dia harus bekerja murni hanya untuk kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi. Tetapi faktanya kan dari ke hari kan banyak sekali kepala daerah yang justru mengabaikan keteladanan itu. Mereka yang harusnya memberikan contoh bagaimana berperilaku yang bagus justru tertangkap karena berperilaku buruk. Yeah. Banyak sekali kepala daerah yang ditangkap KPK atau penegak hukum lainnya karena melakukan korupsi. Terakhir kan bupati yang di Pemalang kalau tidak salah ya. Yeah. Ya. Jadi ini sebuah fakta yang sangat memprihatinkan. Artinya begini, ketika masih saja ada bupati yang diduga melakukan korupsi, berarti masih ada celah untuk melakukan korupsi. Yeah. Berarti masih ada sistem yang bolong-bolong. Yeah. Berarti sistemnya belum betul-betul kokoh untuk mencegah setiap aparatur negara itu melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang. Sistem yang buruk kalau memang kemudian orangnya baik kan harusnya bisa aman ya. Tapi pertanyaan besarnya sekarang yang diperbaiki yang mana? Sistemnya atau memang seleksi atau rekrutmen awal? Kita akan bahas itu. Mas Jaka, misalnya editorial Media Indonesia untuk hari ini Jumat 31 Juli 2026, krisis teladan di daerah. Krisis teladan di daerah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara, saya ingin ingatkan atas nama negara dan bangsa Indonesia bahwa saudara dipilih. Saudara adalah pelayan rakyat. Tugas seorang kepala daerah sejatinya tidak hanya menandatangani anggaran, ia juga menandatangani budaya kerja birokrasi dan pemerintahan. Ketika yang ditandatangani ternyata praktek suap, proyek titipan atau jual beli jabatan yang rusak tidak hanya keuangan negara, tapi juga karakter birokrasi, lalu akan muncul anggapan bahwa kekuasaan ternyata bisa dipakai untuk memperkaya diri. Saat ini, rentetan penangkapan kepala daerah oleh KPK telah sampai pada titik yang tidak lagi bisa dipandang sebagai kumpulan kasus yang berdiri sendiri. Sepanjang 2026 saja, ada 12 kepala daerah berurusan dengan hukum karena perkara korupsi. Bahkan, jika dihitung sejak pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024 pada Februari 2025, jumlahnya telah mencapai 18 orang. Penangkapan beruntun dengan frekuensi sebesar itu mengirimkan satu pesan yang jelas bahwa persoalannya bukan lagi sekadar individu yang tergoda korupsi. Soal utamanya ialah sistem pemerintahan daerah yang gagal mencegah korupsi berulang dengan pola yang hampir selalu sama. Polanya memang tak banyak berubah. Ada pengaturan proyek, suap pengadaan barang dan jasa, permainan perizinan, hingga jual beli jabatan. Modusnya mungkin berganti kemasan, tetapi substansinya tetap sama, yakni penyalahgunaan kewenangan untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Jika pola kejahatan terus berulang, logikanya sederhana bahwa celah yang dimanfaatkan pelaku tidak pernah benar-benar ditutup. Karena itu, strategi pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada keberhasilan operasi tangkap tangan. Penindakan memang penting
untuk memberikan efek jera, tetapi negara tidak boleh hanya sibuk menangkap pelaku tanpa memperbaiki sistem yang terus melahirkan pelaku baru. Keberhasilan KPK mengungkap perkara mestinya dibaca sebagai alarm bahwa mekanisme pencegahan di daerah belum bekerja penuh. Dampak yang lebih mengkhawatirkan sesungguhnya bukan hanya kerugian uang negara yang sedang dipertaruhkan, ialah masa depan birokrasi daerah. Setiap tahun, ribuan aparatur sipil negara muda memasuki pemerintahan dengan idealisme untuk mengabdi. Mereka belajar bukan hanya dari aturan, melainkan juga dari perilaku pemimpinnya. Namun ketika mereka sudah masuk birokrasi dan menyaksikan proyek dapat diperjualbelikan, jabatan bisa diperdagangkan, kewenangan bisa dijadikan alat mengumpulkan rente, sebetulnya mereka sedang menerima pelajaran yang keliru tentang bagaimana kekuasaan dijalankan. Disitulah letak bahaya sesungguhnya. Korupsi kepala daerah berubah menjadi budaya birokrasi. Kompromi terhadap penyimpangan dianggap sebagai bagian dari mekanisme kerja pemerintahan. Jika kondisi ini dibiarkan, yang akan hilang bukan semata uang rakyat yang dikorup, melainkan juga keteladanan. Minimnya teladan pada ujungnya akan menciptakan generasi birokrat yang tidak resisten terhadap korupsi. Perombakan menyeluruh terhadap sistem pengawasan daerah tidak lagi dapat ditunda. Inspektorat daerah harus diperkuat agar tidak sekadar menjadi pengawas administratif yang posisinya berada di bawah kepala daerah yang diawasi. Pemerintah kiranya juga perlu membangun sistem peringatan dini yang mampu membaca pola-pola penyimpangan sejak awal, bukan baru bertindak setelah uang negara berpindah tangan. Pada saat yang sama, pembenahan tidak boleh melupakan akar persoalan, yakni mahalnya biaya politik. Maka, reformasi tata kelola pendanaan politik harus jadi bagian penting dari agenda pemberantasan korupsi. Menangkap pelaku tanpa membenahi sumber persoalan hanya akan membuat daftar tersangka terus bertambah, dan sejujurnya itu bukanlah prestasi. Sekali lagi harus kita katakan, menangkap kepala daerah korup memang penting, akan tetapi membangun sistem yang membuat siapapun takut dan sulit melakukan korupsi jauh lebih mendesak. Bangsa ini tidak sedang kekurangan pemimpin. Bangsa ini sedang membutuhkan lebih banyak pemimpin yang layak diteladani karena kukuh menjauh dari korupsi. Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda di bagian berikut. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan sekarang kita akan mendengarkan dulu ya Mas Jaka pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini ada pemirsa Metro TV di Jambi, ada Pak Ramadan. Pak Ramadan, selamat pagi. Halo Pak Ramadan, selamat pagi. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Ramadan. Silakan Pak, pendapat Anda Pak. Pendapat saya Pak Leo, teladan itu untuk semua pemimpin, bukan hanya di daerah, itu satu. Yang kedua, pemimpin kita itu banyak Pak Leo, terutama partai politik yang menentukan arah negeri ini. Yang kedua itu adalah pemimpin kita itu adalah para ulama pada cendekiawan tokoh adat. Maka negeri ini rusaknya sudah kelewat Pak Leo. Bayangkan saja undang-undang kita itu, peraturan pemilu dan sebagainya itu ditabrak semaunya saja. Yang nabrak siapa? Yang membuat undang-undang itu sendiri. Jadi kita ini sudah tidak ada teladan lagi. Partai politik sebenarnya berperan penting dalam hal menentukan negara ini. Jangan sampai negara ini sakit terus. Ayo partai politik, saya minta bangun kau dari tidurmu. Benahi negara ini. Negara ini sudah rusak. Perampasan aset saja sudah 10 tahun tidak kelar-kelar. Korupsi merajalela di mana-mana. Pak Jaka, suara ini sudah didengar oleh partai politik. Partai politik menentukan arah negara ini. Partai politik ya. Baik. Diri melihat negara ini sudah sakit. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ramadan di Jambi untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak.
Partai politik kalau menurut Pak Ramadan itu kuncinya bagaimana Mas Joko? Ya, partai politik itu kan salah satu tugasnya kan adalah melahirkan pemimpin, mencetak pemimpin. Dan kepala daerah itu kan salah satu pemimpin yang juga lahir dari partai politik. Yeah. Ya kan mereka diusung partai-partai politik. Nah ini kan persoalannya, kalau dalam kasus kepala daerah yang semakin banyak melakukan korupsi, ini kan sebenarnya ada 3 hal yang menurut kami itu masih sangat jauh dari ideal kan. Pertama adalah pencegahan, kedua adalah pengawasan, dan ketiga adalah penindakan. Ketiganya masih sangat lemah, masih belum bisa menjamin kepala daerah yang betul-betul tidak melakukan korupsi. Untuk pencegahan misalnya kan berkali-kali kita bilang bahwa biaya politik untuk menjadi kepala daerah itu luar biasa mahal, puluhan miliar bahkan bisa sampai 100-an miliar. Dan itu salah satunya adalah partai politik yang masih ada yang menerapkan mahar politik misalnya. Ada partai politik yang sudah berkomitmen dan mendeklarasikan untuk tidak tanpa mahar. Dan tapi kalau cuma 1 atau 2 atau berapa, tapi kan gemahnya kan tidak terlalu besar. Ya saya pikir partai politik harus menjadi contoh bagaimana agar pencegahan bagi kepala daerah itu betul-betul bisa maksimal. Pencegahan satu hal, kalau penindakannya seperti apa? Karena kalau kita melihat kan hukumannya relatif kelihatannya ringan juga, ya, Mas. semua harus komprehensif, baik itu pencegahan, baik itu pengawasan maupun penindakan. Pengawasannya kan juga masih sangat minimal kan. Coba inspektorat daerah itu kan berada di bawah kepala daerah. Bagaimana mungkin dia akan mengawasi pimpinannya? Itu kan logika-logika yang menurut kami harus betul-betul diubah. Tulis tadi Bung Leo Sigung soal penindakan. Bagaimana kita bisa mengharapkan kepala daerah yang tutup takut untuk cara melakukan korupsi kalau penindakannya juga masih sangat ringan. KPK kita mengapresiasi mereka terus melakukan penindakan OTT. Tetapi kalau nanti di pemidanaannya masih sangat ringan, ya hasilnya pasti tidak akan maksimal. Contoh paling termutakhir adalah vonis terhadap Bupati nonaktif Riau kan, bagaimana dia melakukan korupsi tapi cuma hanya divonis 2 tahun penjara dari tuntutan jaksa yang 8,5 tahun. Beda tipis sama maling motor ya. Betul, bahkan maling ayam di Bontang beberapa waktu yang lalu, mereka juga divonis 2 tahun, padahal ayam itu dia jual cuma harganya sekitar 600.000. Bandingkan dengan aneh. Kepala daerah yang korupsi miliaran tetapi vonisnya juga begitu ringan. Pengawasan dari pemerintah pusat ini kan jadi beberapa orang mengatakan loh ini kan sudah otonomi daerah. Kepala daerah itu bertanggung jawab sepenuhnya kepada dirinya, tidak bisa lagi diatur pusat. Benar apa bagaimana, Mas? Ya, pusat itu kan punya kewajiban untuk melakukan pengawasan dan juga punya kewajiban untuk melakukan pembinaan. Cuman selama ini pembinaannya lebih pembinaan yang bersifat administratif. Bahkan kebijakan itu harus sesuai dengan aturan, sesuai dengan regulasi, sesuai dengan etika, norma dan segala macam. Pembinaan belum menyentuh kepada substansi bahwa setiap sen anggaran daerah itu betul-betul dimaksimalkan untuk kepentingan rakyat. Tidak boleh yang boleh masuk kantong ke pribadi ke pejabat. Dan selama ini menurut kami belum begitu maksimal dilakukan oleh pemerintah pusat. Sejauh ini kita belum melihat ada satu langkah drastis yang radikal untuk membuat tidak lagi mudah untuk kepala daerah korupsi. Ada yang mengatakan begini, Mas Jaka, kelihatannya tidak lama lagi mungkin jangan-jangan separuh lebih dari daerah di Indonesia dipimpin oleh PLT atau pejabat sementara kepala daerah. Bagaimana itu, Mas? Perlu upaya yang betul-betul radikal ya. Makanya kita tekankan lagi bahwa ketika masih banyak kepala daerah yang melakukan korupsi berarti sistemnya masih gagal. Baik itu sistem pencegahan, baik itu sistem pengawasan maupun sistem penindakan. Jadi perlu ada upaya yang betul-betul serius dari negara, tidak hanya pemerintah, tetapi juga dari semua pihak, baik itu dari kalangan legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Karena kan ketiga lembaga ini kan terkait untuk memastikan agar kepala daerah itu betul-betul berintegritas, betul-betul melaksanakan tugasnya tanpa upaya-upaya untuk melakukan penyimpangan. Kita berharap juga sebetulnya tadi sudah dikatakan partai politik benar-benar bisa membuat sistem seleksi atau rekrutmen itu lebih bersih. Tapi pertanyaan besarnya adalah apakah benar
ada gium yang mengatakan Vox Populi Vox Dei, suara rakyat suara Tuhan, itu masih berlaku dalam pemilihan kepala daerah karena sebegitu banyaknya kepala daerah yang ditangkap, apakah rakyat di daerah ternyata belum mengikuti suara Tuhan? Kita bahas di bagian berikut, pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Mas Jaka, selalu dalam kasus korupsi kepala daerah, pertanyaan besarnya adalah apakah memang rakyat yang memilih di awal itu benar-benar memang kurang literasi atau memang mudah tergiur dengan lembaran merah atau biru atau seperti apa sebetulnya? Ya, kita juga tidak bisa lepas dari tanggung jawab ya rakyat. Artinya kan kita menghimbau agar rakyat itu ke depannya betul-betul pintar. Artinya jangan lagi tergiur oleh politik uang karena hasilnya kan seperti ini kan. Begitu banyak kepala daerah yang akhirnya korupsi ya karena mereka kan prinsip investasi. Mereka mengeluarkan uang begitu banyak dulu, nanti setelah menjabat ya untuk balik modal. Ya kalau kita berharap kepala daerah berharap dari gaji kan tidak mungkin. Ya kalau tidak bisa berharap dari gaji, berharapnya dari tempat lain kan. Pasti. Jadi untuk menghentikan fenomena seperti ini harus ada kepedulian dan kemauan dari semua pihak. Baik itu rakyat, baik itu partai politik, baik itu pemerintah dan seluruh unsur negara. Karena kalau tidak, saya pikir hal seperti ini akan terus terulang. Kita nanti akan kembali dipertontonkan seorang bupati dikena OTT KPK, seorang wali kota, seorang gubernur, dan itu akan menjadi tontonan dan rutin. Dan kita khawatirnya begini, ketika hal itu terus terulang tanpa ada penindakan atau penyelesaian yang secepatnya, saya pikir kok nanti akan dianggap sebagai sebuah hal yang wajar. Bahwa normalisasi dan itu sangat berbahaya. Ketika budaya korupsi itu dianggap sebagai yang lumrah, dianggap sebagai sesuatu yang wajar, ya saya pikir sampai ke apapun kita tidak akan bisa menang melawan korupsi. Dan kita media tetap harus terus menyuarakan tidak lelah-lelah ya, walaupun kadang-kadang sejujurnya agak lelah juga. Karena kita terus saja membahas persoalan ini ya, tetapi sekali lagi kalau tidak ada yang mengingatkan, kalau tidak ada yang lagi-lagi menekankan pentingnya upaya untuk melakukan pencegahan ya kita khawatir akan semakin merajalela akan peristiwa seperti ini. Kita berharap supaya kemudian tidak ada lagi atau minimal korupsi khususnya di daerah. Mas Jaka, terima kasih sudah di tempat ini. Selamat pagi Mas. Selamat pagi. Pemirsa, menangkap kepala daerah korup memang penting, tapi membangun sistem yang membuat siapapun takut dan sulit untuk korupsi jauh lebih mendesak. Saya, Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.